Selamat pagi, Jess. Ada komen yang sangat keren sekali. Saya lupa komen ini di Facebook atau di TikTok ya, saya lupa. Tapi kalau lihat komennya ini adalah di screenshot dari Facebook. Saya habis makan ini. Lihat ya, komennya seperti apa ya. Ini mewakili banyak orang yang pasti akan mengalami cara berpikir yang sama seperti yang disampaikan oleh Pak Mos ini. Lihat ya, komennya seperti apa. Nah, itu komennya. Selamat pagi Pak Jess, pagi Pak Mos. Aku pendatang baru, siap. Aku mau nanya, kami diajari kan dari orang tua kami bahwa jangan sampai lambung atau usus itu kosong. Karena kalau lambung usus kosong, yang akan digiling adalah lambung atau usus itu sendiri. Nah, ini pemahaman yang salah. Ya, lambung kalau usus itu digambarkan kayak gilingan. Nah, seperti itu. Ya, justru malah ketika kamu isi lambungmu dengan makanan yang bukan makanan sel, lambungmu itu kan sel. Sama kayak otak itu sel. Sama kayak mata ini sel. Sama kayak kulit itu sel. Sama kayak usus itu sel. Ya, hanya permasalahannya sel itu ada bagian-bagian di dalam tubuh. Nah, sel itu mendapatkan makan itu melalui ini satu jalur ini ya, perangkat yang Tuhan sudah siapkan, yaitu dari mulut masuk ke kerongkongan, melewati esofagus, masuk ke lambung, masuk ke usus halus, masuk ke usus besar, masuk ke usus kemudian dibuang ampasnya. Kan itu jalurnya. Makanya semua masalah-masalah penyakit, semua masalah-masalah metabolik itu awal muasalnya, pintu gerbangnya itu dari sini. Mulut. Apa yang kamu makan dikunyah lalu disesuaikan dengan enzim dalam mulutmu, ya. pH-nya disesuaikan dengan pH tubuhmu. Makanya kamu kalau dibohongin sama marketing, ayo minum ini pH-nya 9. Ayo minum itu pH-nya 11. Itu tai kucing, Jess. Kenapa? Karena kamu minum apa saja, air ya, itu ketika sudah melewati kerongkongan esofagus, itu langsung dinetralisir oleh pH tubuh. Makanya jangan percaya pH-pH yang kemudian kamu harus membayar mahal. Kamu boleh membayar mahal kalau yang kamu makan, yang kamu masukkan ke dalam mulutmu itu adalah nutrisi. That's it, titik itu aja. Lalu ditampung oleh lambung. Nah, di dalam lambung itu adalah kantong lambung itu sakti karena di dalam lambung itu ada yang namanya asam lambung. Asam lambung punya siklus, kalau kamu bangun tidur, lambungmu minus. Kalau kamu udah melewati jam 11, jam 12, lambungmu surplus asam lambungmu itu. Nah, sampai kemudian malam, kamu bisa membersihkan lambungmu itu 4 jam setelah kamu makan terakhir. Lambungmu bersih dan kemudian dipindahkan semuanya ke usus. Dari usus dicerna. Ya, dari usus sampai ke usus dicerna dan kemudian diserap oleh tubuh. Nah, ampasnya pagi-pagi kamu bangun, dibuang ke jamban. Itu sirkulasinya itu seperti itu. Nah, tubuhmu seluruhnya itu memakan dari penyerapan yang dibuat oleh ususmu itu setelah pencernaan. Ya, pencernaan kan di usus. Makanan di lambung dihancurkan. Makanya asam lambungmu itu pH-nya 2 itu. Ya, pH-nya 2. Kalau kamu pernah ketemu burung pemakan bangkai yang bisa menelan tulang, ya, burung pemakan bangkai yang bisa menelan tulang, itu burung itu pH-nya minus. Sehingga tulang bisa hancur di dalam tubuhnya. Modelnya bisa jadi kayak komodo, bisa jadi kayak ular. Nah, itu pH di dalam lambungnya itu minus karena apa? Bisa menghancurkan tulang. Kalau burung, sebagian besar burung tidak. Burung kayak elang begitu ya. Atau burung yang lain yang makannya adalah kayak burung hantu, makannya tikus.
Nah, itu dia ada burung-burung yang makannya daging, yang bisa langsung masuk satu hewan, itu dia pasti akan memakan kerikil. Tujuannya apa? Untuk membantu menghancurkan tulang yang sudah apa namanya terhancurkan dengan asam lambungnya dia, karena dia asam lambungnya tidak seperti burung pemakan bangkai, sehingga dia perlu kerikil. Untuk apa? Kerikil itu dibawa oleh asam lambungnya dia menghancurkan tulang-tulang yang dia makan tadi itu. Nah, kemudian batunya itu dibuang lagi, ditumpahkan lagi. Itu kan proses dari mekanisme alam semesta ini yang kamu bisa pelajari semuanya sesuai dengan apa yang kamu mau pelajari begitu. Tapi kalau manusia yang kamu bilang ini lambungmu membutuhkan makanan, karena kalau tidak ada makanan yang digiling lambung itu sendiri, itu salah besar. Nggak seperti itu prosesnya. Jadi makanan yang masuk ke lambung itu dihancurkan oleh asam lambung. Ya, lambungmu itu sel. Sel itu makanannya adalah asam amino, asam lemak, bukan isi yang kamu sebut sebagai ganjel perut. Karena kamu kebanyakan ganjel perut, itulah lambungnya dibilang kosong dan butuh makanan yang digiling, itulah yang ujung-ujungnya menjadikan kamu bermasalah dengan menjadikan kamu bermasalah dengan ususnya bocor, menjadikan kamu bermasalah dengan tukak lambung. Bukan. Justru kalau kamu bisa melaparkan lambungmu, ya ini penting sekali, itu yang akan memperbaiki fungsi sel dalam tubuhmu yang disebut sebagai metabolis. Ya, dikatakan di sini kan, jadi dengan kata lain jangan sampai lambung itu kosong. Salah besar. Sedikit makan kamu akan membuat dirimu jauh lebih sehat dari orang-orang sekelilingmu. Nah, ini disebut sebagai ajaran turun-temurun ya. Kalau ajaran turun-temurun dan ujungnya membuat kamu terfarmasi, kenapa diterusin? Dan itu kan udah bukan cerita asupan jempol, emang seperti itu. Banyak orang terfarmasi karena ya itu tadi, bontotan. Kamu kalau pergi jalan-jalan sama anakmu selalu bawa bontotan. Kamu kalau pergi jalan-jalan berwisata selalu membawa bontotan, takut kelaparan. Padahal lapar itu salah satu obat yang sangat mujarab untuk menyembuhkan. Ya, nah setelah dapat info dari Pak Jess, kami sulit menerangkannya. Ya memang nggak perlu diterangkan, Pak. Karena percuma, menggarami lautan itu percuma. Kenapa ya? Mereka udah asin semua. Jangan sampai kamu mengasinkan mereka lagi. Kecuali mereka membuat dirinya tawar, baru kamu bisa tambahkan garam sedikit ke mereka. Nggak bakal bisa, Pak. Ya, nggak bakal bisa. Jangan menggarami lautan. Praktekkan aja untuk dirimu sendiri. Dan kalau dirimu sudah bisa menerima dan kemudian menerima manfaatnya, dan nanti mereka akan melihat dari manfaat yang kamu alami sendiri. Ya, kami sulit menerangkannya, khususnya kepada keluarga sendiri, dan akhirnya aku bilang hidup ini adalah pilihan. Betul, aku tetap terapkan apa yang Pak Jess terangkan dan hasilnya sudah terlihat. Emang sedikit makan kamu akan menjadi dirimu jauh lebih sehat. Ya, sedikit makan kamu akan menjadikan kamu jauh lebih sehat. Tubuh ini kan ada siklusnya. Suka enggak suka, kamu di siklusnya. Kamu bayangin kali. Jam 9 ini udah nyemil. Jam 12 kamu makan. Jam 3 loh udah nyemil lagi. Jam 6 sore kamu makan. Jam 9 malam, jam 10 malam kamu nyemil lagi. Kalau dalam bahasa IO itu disebut sebagai full board meeting. Nah, sekarang pertanyaannya, tubuh membutuhkan waktu 4 jam untuk membuat lambung ini kosong. Dan 8 jam membuat insulin itu turun. Nah, kalau jam 7 kamu makan, jam 9 kamu makan, jam 12 kamu makan, jam 3 kamu makan, jam 6 sore makan, jam 10 malam kamu makan. Nah, jam berapa kamu membuat tubuhmu beristirahat untuk tidak makan? Makanya kamu kena masalah yang namanya insulin resisten. Pankreas ngambek. Ngambeknya bisa memproduksi berlimpah insulin, atau dia tidak memproduksi insulin sama sekali. Dan kalau itu terjadi, pengaruhnya kepada trigliserid, pengaruhnya kepada asam urat, pengaruhnya kepada masalah-masalah yang namanya gula darah, yang kemudian ada unsur kebas, yang lambungnya bermasalah, ujungnya kena masalah ginjal dan cuci darah. Diterusin, maka jantungmu akan bermasalah, karena ada